Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Di video sebelumnya, kita udah membahas tentang perayaan Asada atau Asalha yang sangat erat kaitannya dengan pemutaran roda Dhamma atau pembabaran pertama Dhamma yang diberikan oleh Buddha Gotama kepada 5 pertapa. Ada yang masih ingat siapa aja? Yap, betul. Mereka adalah Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Kalian sempat bertanya-tanya nggak sih? Kok bisa ya 5 pertapa ini yang mendapatkan privilege untuk menjadi murid pertama Buddha? Ya emang sih, mereka yang berjuang bersama-sama di hutan Uruvela sebelum pertapa Gotama menjadi Buddha. Masa iya hanya karena berjuang bersama langsung dapat privilege? Apa jangan-jangan ada hal lain yang menyebabkan 5 pertapa menjadi murid pertama Buddha Gotama? Menarik nggak sih? Karena pembahasan yang menarik ini jarang banget ada yang bahas. Maka kalian beruntung kalau kalian nemu video ini. So, tonton sampai habis ya. Jakatamala Relief Borobudur. Untuk mengetahui siapa sebenarnya 5 pertapa ini dan kenapa bisa jadi sosok penting untuk melengkapi permata terakhir yang disebut Sangha, maka kalian harus mengetahui Jatakamala. Jatakamala adalah salah satu dari bagian yang disebut Jataka penting di dalam kumpulan kisah Jataka yang disusun oleh Acarya Aryasura pada tahun 350 sebelum Masehi. Jataka sendiri adalah kisah-kisah kelahiran masa lampau yang diceritakan oleh Buddha Gotama saat beliau sedang mengumpulkan kebajikan atau masih disebut bodhisatta atau bodhisatwa. Di banyak kelahiran, beliau pernah menjadi hewan, manusia, dewa, atau makhluk Brahma yang dimana dari semua kelahiran itu kita akan melihat kebajikan apa yang sedang dikumpulkan oleh beliau yang berhubungan dengan 10 parami atau kebijaksanaan. Makanya, enggak heran kalau ending di berbagai cerita Jataka, bodhisatta atau bodhisatwa sering meninggal dengan memberikan nyawanya ke makhluk lain. Nah, dari ratusan bahkan ribuan cerita kelahiran masa lampau Buddha Gotama, ada satu kisah yang menjadi ide dari Relief Borobudur, yaitu tentang kisah Raja Maitribala dan 5 makhluk memakan daging manusia yang disebut Yaka. Kisah ini merupakan kisah ke-8 yang ditulis di Jatakamala. Kisah ini tentu saja sangat menginspirasi dan mari dengarkan baik-baik cerita ini ya guys. 5 Yaka mendengar kekuatan Raja Maitribala. Pada suatu ketika, hiduplah seorang raja yang bernama Maitribala. Sesuai dengan namanya, Maitri, yaitu cinta kasih, sang raja sangat mencintai rakyatnya. Baginya, kesusahan rakyatnya adalah kesusahan baginya juga, sehingga ia selalu berupaya untuk melindungi rakyat-rakyatnya dari segala bentuk mara bahaya. Ia memerintahkan dengan penuh kebijaksanaan, menerapkan hukuman dan penghargaan tanpa melanggar aturan kebenaran Dhamma. Suatu hari, 5 yaksa atau yaka yang karena suatu pelanggaran akhirnya diasingkan oleh penguasa para yaka dari wilayah kekuasaan, kemudian datang ke wilayah Raja Maitribala. Para yaka ini sangat ahli dalam membunuh orang. Ketika mereka melihat kerajaan dan wilayah yang dikuasai oleh Raja Maitribala sangat makmur dan menyadari bahwa tidak adanya bencana sehingga membuat rakyatnya bergembira, puas, sejahtera, dan terbiasa mengadakan pesta yang meriah beraneka ragam. Maka timbullah keinginan untuk mencelakai mereka. Wih, parah banget gak sih? Mungkin para yaka itu iri hati kali ya melihat kebahagiaan penduduk. 5 yaka bertemu pengembala. Karena selalu gagal dalam upaya menakuti penduduk, para yaka akhirnya mencari cara lain, yaitu mereka menyamar menjadi Brahmana dan berkeliling di sekitar kerajaan itu, yang akhirnya bertemu dengan seorang pengembala. Meniru suara manusia, kelima yaka itu bertanya kepada sang pengembala, "Wahai teman yang sedang bertugas menjaga sapi, apakah engkau tidak takut sendiri di hutan yang sepi ini, di mana tidak ada manusia lain terlihat?" Pengembala itu kemudian menjawab bahwa orang-orang di kerajaan tersebut
dilindungi oleh seorang raja yang sangat bajik dan bijaksana, sehingga mereka tidak dapat dicelakai oleh siapapun. Oleh karena itu, ia tidak takut berada sendirian di hutan belantara pada malam hari. Karena si pengembala memuji-muji rajanya dengan mengatakan bahwa kekuatan sang raja terletak pada cinta kasih, bukan pada pasukan yang beraneka ragam, yang hanya digunakan untuk mematuhi tradisi. Raja juga tidak mengenal amarah, tidak mengucapkan kata-kata kasar. Raja melindungi tanahnya dengan cara yang tepat. Kebenaran adalah pengatur tindakannya, bukan pengetahuan berpolitik. Kekayaannya juga berfungsi untuk menghormati yang bajik. Meski diberkahi dengan kualitas-kualitas yang luar biasa itu, tetap saja dia tidak mengambil kekayaan dari orang jahat bagi dirinya sendiri, juga tidak bersikap angkuh. Wah, mendengar pujian itu, para Yaka malah semakin kesal dan sangat iri hati. Kok bisa? Raja bukannya sewenang-wenang malah baik banget ke rakyatnya. Perbuatan raja yang baik hati justru menghalangi kesenangan para Yaka untuk menyebar penyakit dan membuat penderitaan makhluk lain. Akhirnya, kelima Yaka itu memutuskan untuk bertemu Raja Maitribala. 5 Yaka mendatangi pesta jamuan Raja Maitribala. Dengan masih berpenampilan seperti Brahmana, kelima Yaka itu mendatangi pesta jamuan di kerajaan yang memang selalu rutin diberikan oleh raja. Saat mendatangi sang raja, mereka meminta makanan. Raja yang memang senang membantu orang dan menjamu tamunya, bersukacita dan segera meminta para petugasnya untuk menjamu mereka dengan makanan yang terbaik. Tetapi, kelima Yaka itu menolaknya, tidak memakannya sama sekali. Hal ini membuat sang raja bertanya-tanya, jenis makanan apa yang cocok dengan pencernaanmu sehingga bisa diambilkan? Pertanyaan itu mereka jawab, daging manusia mentah yang baru dipotong dan masih hangat, beserta darah manusia adalah makanan dan minuman para Yaka. Setelah mereka menjawab pertanyaan tersebut, mereka segera menampilkan wujud asli mereka yang seram, menakutkan dengan gigi-gigi tajam dan mata yang berwarna merah menyala. Sang raja segera menyadari bahwa mereka adalah Yaka, bukanlah manusia. Oleh sebab itu, mereka tidak menyukai makanan yang ia tawarkan kepada mereka. Raja Maitribala memberikan tubuhnya untuk dimakan Yaka. Namun, sang raja tidak merasa takut. Ia justru merasa kasihan melihat mereka yang kelaparan ini. Ia berpikir bahwa betapa menderitanya para Yaka ini yang harus hidup dengan menyantap daging dan darah manusia yang begitu sulit untuk diperoleh. Jika tidak mendapatkan daging dan darah, mereka akan mati kelaparan. Tetapi jika ingin mendapatkannya, mereka harus menyakiti orang lain yang justru hanya mendapat perbuatan buruk mereka sehingga mereka tidak dapat mengakhiri penderitaan. Para Yaka terkejut mendengar jawaban sang raja yang dengan keikhlasan hati memberikan darahnya untuk diminum. Raja kemudian memerintahkan para tabibnya untuk datang dan mengambil darahnya untuk diberikan kepada para Yaka itu. Menteri kerajaan yang mendengar ini segera mencegah sang raja menyakiti dirinya sendiri. Tetapi raja sudah bertekad untuk menjamu kelima Yaka itu dengan darah dan dagingnya. Sementara para Yaka itu memuaskan dahaga mereka dengan darah yang disuguhkan kepada mereka. Tubuh sang raja tiba-tiba bersinar terang. Darahnya mengalir seolah tidak bisa habis, membuat para Yaka kekiangan dan meminta raja untuk berhenti menghidangkan darah lagi kepada mereka. Raja yang sudah bertekad untuk memuaskan lapar dan dahaga mereka mengambil sebilah pedang yang tajam. Dengan pedang itu, ia memotong dagingnya sendiri dan memberikannya kepada para Yaka. Meski terlihat mengerikan, tetapi sesungguhnya sang raja tidak merasa sakit sama sekali karena ia merasa sangat gembira untuk memberi. Kelima Yaka yang melihat ketenangan sang raja, meski darah dan dagingnya telah diambil, menjadi sangat kagum. Sifat jahat mereka pun melunak dan menghormat kepada raja. Aduh, kalau kayak gitu mah bukan cuman para Yaka, aku pun juga merinding dan terharu ngebayangin ada orang sebaik Raja Maitribala. Para Yaka meminta maaf pada Raja Maitribala, menyadari bahwa sang raja bukanlah manusia biasa, tetapi seorang manusia yang sedang mengumpulkan kebajikan. Para Yaka mulai meneteskan air mata dan mereka sangat menyesal. Kemudian bertanya kepada sang raja apa yang membuat beliau tanpa pilih kasih memberikan cinta kasih kepada semua makhluk.
Sang raja menjawab bahwa tindakannya bukan demi mempertahankan kecemerlangan dan kekuatannya menjadi raja di banyak kelahiran, melainkan tekadnya untuk menolong semua makhluk yang terombang-ambing di siklus kelahiran kematian agar semua makhluk bisa terbebas. Raja berharap dari semua kebajikan yang telah diperbuatnya dapat menyebabkan beliau memiliki pengetahuan tertinggi dan menjadi orang berkemampuan membuka jalan pembebasan keluar dari samsara. Mendengar itu, kelima yaka itu seketika merinding dan bersujud kepada sang raja untuk meminta maaf. Kemudian meminta berkah kepada sang raja agar saat beliau mencapai apa yang beliau inginkan, yaitu menjadi Buddha, mereka adalah yang pertama kali mendapatkan berkah tersebut. Wah, keren banget gak sih? Jadi merinding setelah tahu alasan kenapa Buddha Gotama saat itu akhirnya membabarkan Dhamma pertama kali kepada 5 rekannya yang pernah berjuang bersama di hutan Uruwela. Selain karena mereka bertemu di kehidupan saat ini, mereka juga merupakan yaka yang sudah bertekad akan menjadi murid pertama yang mendengarkan ajaran Buddha saat roda Dhamma diputar pertama kali oleh Buddha Gotama. Jadi penasaran, kira-kira kapan ya kita juga bisa terbebas dari samsara? Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!